Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, selanjutnya mari kita dalami Minggu Advent yang kedua ya. Minggu Advent kedua melanjutkan tema persiapan dalam masa Advent dengan fokus pada pertobatan dalam persiapan ya, jalan bagi Tuhan. Pada minggu ini gereja mengundang umat untuk lebih mendalam mempersiapkan hati menjambut Kristus dengan memperbaiki hidup, bertobat dan mengarahkan pandangan kepada kedatangannya. Nah, tema Minggu Advent kedua yang pertama adalah pertobatan, ya, itu menjadi fokusnya. Panggilan untuk memperbaiki hidup dan kembali kepada Tuhan menjadi inti dari refleksi minggu ini. Kita diajak untuk meninggalkan dosa dan mempersiapkan hati yang layak, ya, untuk Kristus. Nah, itu utamanya. Nah, yang kedua, persiapan jalan. Nah, ini terinspirasi dari seruan Yohanes Pembaptis, umat diingatkan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan dalam hidup mereka. Ini mencakup memperbaiki relasi dengan sesama dan meluruskan jalan hidup yang bengkok. Bacaan liturgi Minggu Advent kedua itu yang pertama, bacaan pertama biasanya diambil dari kitab Nabi Yesaya yang berbicara tentang janji Allah untuk memulihkan umatnya dan mempersiapkan jalan bagi kedatangannya. Contoh, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Yesaya 40 ayat 3. Kemudian Mazmur tanggapan, Mazmur yang mengungkapkan sukacita atas keselamatan dan pemulihan yang dijanjikan oleh Tuhan. Contohnya Mazmur 85 ayat 9 sampai 14. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Nah, itu. Bacaan keduanya, surat Rasul Paulus mengingatkan umat hidup kudus dan siap menghadapi kedatangan Tuhan. Contohnya 2 Petrus ayat 3, ya, 2 Petrus ya, bab 3 ayat 8 sampai 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian. Lalu Injilnya berpusat pada seruan Yohanes Pembaptis untuk bertobat dan mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias. Contoh Markus 1 ayat 1 sampai 8. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Nah, lalu makna lilin ungu kedua pada karangan Advent ya. Lilin kedua disebut lilin persiapan atau lilin damai. Menyalakan lilin ini melambangkan langkah umat yang mempersiapkan hati melalui pertobatan dan damai dalam menyambut Kristus. Lalu apa refleksi kita untuk Minggu Advent kedua? Yang pertama, apakah saya sudah bertobat dengan sungguh-sungguh? Lalu masa Advent adalah saat yang tepat untuk introspeksi dan pembaharuan hidup. Apakah saya sudah membersihkan hati dari dosa dan memperbaiki relasi dengan sesama? Yang kedua, bagaimana saya mempersiapkan jalan bagi Tuhan? Mempersiapkan jalan bagi Tuhan berarti menghilangkan hambatan-hambatan dalam hidup yang menjauhkan kita darinya. Apakah saya memberi ruang bagi Tuhan untuk hadir dalam hidup saya? Yang ketiga, apakah saya sudah membawa damai bagi sesama? Damai Kristus harus dimulai dari dalam hati dan diungkapkan melalui tindakan kasih. Bagaimana saya bisa menjadi pembawa damai bagi orang-orang di sekitar saya? Lalu aksi spiritual minggu ini, ya, atau Minggu Advent kedua, yang pertama mengikuti sakramen tobat sebagai langkah pembaruan hati. Nah, biasanya pada minggu kedua ini sudah diterimakan sakramen tobat bagi umat Katolik ya, yang sudah dibaptis. Yang kedua, melakukan perbuatan kasih seperti membantu orang miskin atau meringankan beban sesama. Biasanya ada aksi sosial, aksi solidaritas untuk membantu sesama, terutama yang tidak mampu. Yang ketiga, membangun perdamaian dalam keluarga atau lingkungan, menyelesaikan konflik dan mengampuni. Nah, ini penting Bapak-bapak, saudara-saudara, pada Minggu Advent kedua. Membangun perdamaian dalam keluarga atau lingkungan. Ayo, ya, kita saling mengampuni, saling mengasihi. Kita mau Natal nih. Yang lalu menyelesaikan konflik. Yang berhutang bagaimana diselesaikan, ya kan? Yang marah dengan anaknya, ya pada Minggu Advent kedua ini ya sudah berbaikan, ya. Suami istri yang tidak teguran tuh wajib teguran. Karena apa? Ini adalah masa di mana kita menyelesaikan konflik dan mengampuni. Makanya kalau kita
khususnya umat Katolik sudah menerima sakramen tobat, ya wajib mengampuni pada Minggu Advent ini. Makanya suasana Natal itu tidak dapat kita rasakan pada saat Natal karena kita tidak mempersiapkan dengan baik. Pada Minggu Advent pertama tadi itu kan adalah pengharapan. Minggu Advent kedua ini, kalau kita sudah mengampuni di Minggu Advent kedua ini, berarti nanti kita akan nyaman jalannya. Ya, maka Minggu Advent ketiga itu adalah Minggu Sukacita kan? Tuhan yang penuh kasih, ajarilah kami untuk mempersiapkan jalan bagimu dalam hidup kami. Bantulah kami untuk bertobat, memperbaiki hidup, dan membawa damai kepada sesama. Semoga hati kami menjadi tempat yang layak untuk menyambut kedatangan putramu. Amin.